Tuhan kasih nafas itu bukan hanya sekedar main-main dengan dosa. Tuhan kasih kesehatan itu bukan sekedar bermain-main dengan kejahatan. Tidak. Tujuan Tuhan kasih nafas, tujuan Tuhan kasih kita sehat, tujuan kita kasih berkat untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ya, hanya untuk itu Tuhan kasih. Karena semua perhatikan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Fokus hanya satu tujuannya, supaya Tuhan dipermuliakan. Hai kamu hamba yang jahat. Jahat itu disetarakan dengan malas. Makanya saya mau katakan, orang yang malas itu adalah dosa dan kejahatan. Kenapa? Karena talenta Tuhan beri lo, nafas Tuhan beri, kesempatan Tuhan beri, sehat diberi. Kalau Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih kesehatan, tapi Anda tidak beribadah, itu sama dengan jahat. Kalau Tuhan kasih kita harta, Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan kasih kita waktu. Waktu itu mahal Bapak Ibu. Tuhan kasih waktu. Tuhan kasih waktu dan kesempatan. Tapi kita tidak pergunakan untuk Tuhan. Itu sama dengan orang jahat. Talenta ini sama dengan itu semuanya Bapak Ibu. Waktu, kesempatan, kesehatan, harta, bakat, kemampuan. Makanya bagi Bapak Ibu kalau ada kemampuan bisa nyanyi, nyanyilah untuk Tuhan. Melayani, melayanilah untuk Tuhan. Apa yang bisa Anda kerjakan, lakukan semuanya untuk Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena itu ada batasnya. Suatu saat nanti semua yang kita miliki itu nggak bisa berfungsi lagi. Tenaga kita semakin lama semakin habis. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur lagi. Hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa ketemu, kita bisa menikmati segala yang baik yang datang dari Tuhan. Saudara, hari ini saya akan coba menyampaikan satu topik yang mungkin jarang disampaikan. Dan bahkan saudara ini mungkin belum pernah dengar istilah ini. Ada yang pernah dengar istilah ini? Play victim, ada? Playing victim ada? Yang pernah dengar? Ada ya? Oke, playing victim ini bukan makanan. Yang jelas, playing victim ini juga bukan benda. Tetapi playing victim ini adalah satu sifat dari manusia, tabiat dari seseorang yang tanpa disadari sering kita lakukan dan sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ayatnya kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-24 sampai ayat 30. Kita baca ayatnya dulu. Matius 25 ayat 24, demikian firman Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima sata itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di
dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ayat 30. 29. Sama-sama. Dan campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Katakan amin. Diberkati mereka yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita ini kita melihat satu judul, yaitu perumpamaan tentang talenta. Ya, talenta ini adalah bentuk kepercayaan kepada hamba-hamba dari seseorang yang pergi ke tempat lain. Di sini dikatakan pergi ke luar negeri. Yang satu diberikan 5 talenta, yang satu diberikan berapa? 2 talenta, dan yang satu diberi 1 talenta. Masalah 5 dan 2 ini saya tidak bahas, tetapi saya akan fokus hari ini melihat orang yang ketiga, yaitu yang menerima 1 talenta. Nah, ketika dia menerima 1 talenta, saudaraku, apa reaksi dari orang ini? Itulah yang disebut dengan playing victim. Ya, kita lihat dulu pengertian. Next. Apa pengertian dari playing victim? Playing victim itu artinya bermain korban. Atau bisa dikatakan dengan arti yang lain, jadi korban. Oke, lanjut. Pengertiannya berlagak korban atau berpura-pura teraniaya, terzalimi, atau yang sering kita dengar istilah terzolimi, ya. Sikap seseorang yang seolah-olah berlagak sebagai seorang korban untuk berbagai alasan untuk membenarkan perbuatannya. Nah, jadi playing victim ini artinya, saudaraku, seseorang yang punya tabiat, punya kebiasaan berlagak jadi korban. Ya, atau berpura-pura teraniaya, terzolimi. Ya. Dan seolah-olah berlagak sebagai seorang korban untuk berbagai alasan untuk membenarkan perbuatannya. Next, pengertian yang lain. Playing victim ini juga adalah sikap seseorang yang dengan sengaja, perhatikan kata dengan sengaja. Ya, playing victim ini adalah sikap seseorang yang dengan sengaja menimpakan kesalahan kepada orang lain, padahal kesalahan tersebut adalah kesalahannya sendiri. Dia yang salah, tetapi dia timpakan kesalahan itu, dibalikkan fakta untuk menyalahkan orang lain. Ya, padahal dia sendiri yang salah. Itu playing victim. Kemudian menjadikan dirinya sebagai korban. Aku yang jadi korban. Meminta belas kasihan. Untuk menghindari tanggung jawab sebagai pelaku. Ia melakukan hal itu untuk mencari perhatian. Kemudian mengontrol pikiran dan perasaan orang lain. Dia melakukan itu bagaimana melihat perasaannya, bagaimana nanti ya. Ya, sering terjadi itu dalam hubungan anak-anak muda. Dia jadikan dirinya sebagai korban supaya melihat gimana perasaan lawan jenisnya. Dia mau mengontrol pikiran-pikiran orang. Itulah namanya play victim. Ya, untuk mencari perhatian. Ya. Dan kemudian saudara,
untuk menghindari situasi yang tidak ia sukai dan untuk memperoleh belas kasihan dari orang lain. Ini yang saya katakan tadi bahwa ia ingin supaya didapat perhatian. Ya, ia timpakan kesalahan kepada orang lain, padahal itu adalah kesalahannya sendiri, untuk cari perhatian, untuk cari supaya dia bisa mengetahui keadaan orang itu, perasaan orang itu, pikiran orang itu, dan meminta belas kasihan dari orang lain. Itulah namanya playing victim. Oke, kita lihat dulu tanda-tandanya. Nanti saya akan jelaskan dalam firman Tuhan. Kita lihat dulu secara ilmu pengetahuan, tanda-tanda atau perilaku playing victim. Yang pertama, saudara, orang yang sudah memiliki kebiasaan playing victim tidak mau bertanggung jawab. Ini ciri yang pertama. Suka menghindar dari tanggung jawab. Dipercayakan apapun dia menghindar. Diberikan kepercayaan, dipercayakan, atau ada tugas, atau pekerjaan dari bos, dari pimpinan, dari orang tua, saudaraku, ia selalu menghindar dari tanggung jawab. Dan ia ingin tidak dibebani tanggung jawab dengan banyak alasan. Ya, selalu ada alasan. Orang yang play victim, saudara, ia selalu mencari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Orang yang playing victim, saudara, ia akan mencari daya upaya untuk menghindar dari tanggung jawab. Ia tidak mau diberikan tanggung jawab. Biasanya orang yang playing victim, dia punya semangat atau naluri untuk berjuang itu sangat kecil sekali. Dan selalu menghindar dari kesalahan yang dia perbuatnya. Ya, ia cari alasan, walaupun dia yang salah, tetapi dia cari alasan untuk membenarkan diri supaya orang lain jadi salah. Ada banyak contoh di Alkitab, nanti akan kita lihat. Orang yang playing victim itu selalu menyalahkan orang lain, kemudian selalu membuat alasan yang berikut: tidak ingin dibebani tanggung jawab, dan kemudian selalu bereaksi, ini bukan salah saya. Walaupun jelas-jelas dia sudah berbuat salah. Ia tidak mau, saudaraku, mengakui kesalahannya. Kalau bisa kesalahan yang dia lakukan itu ditimpakan kepada orang lain. Contoh ini contoh ya. Satu kali ada jatuh piring dari meja, contohnya, tiba-tiba jatuh. Gedebak, wah, jatuh, hancur piringnya, saudaraku. Lalu dilihatlah, ternyata ada seekor kucing lewat. Kita bisa simpulkan piring itu pecah gara-gara siapa? Ayo, piring itu pecah gara-gara siapa? Hah? Kucing atau orang yang barusan makan di situ? Kita sering berkata, nah, orang yang playing victim, ia berkata, walaupun dia punya salah, piring diletakkan sembarangan, atau mungkin piring yang kotor, kucing yang memecahkan piring. Itulah namanya salah satu contoh playing victim. Padahal itu adalah salahnya. Yang kedua, saudaraku, kadang kita tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, kadang usaha kita bukan semakin naik, bukan semakin bagus, tetapi semakin terpuruk, saudaraku. Dan kita mulai berkata, siapa yang salah? Kita berkata bahwa keadaan yang membuat salah. Situasi ekonomi memang lagi sulit. Lama-lama kita salahkan pimpinan negara kita, presiden, gubernur, wali kota. Kita mulai menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal dia tidak mengalami kemajuan, dia terpuruk, saudaraku, itu karena dia tidak kerja. Itulah namanya playing victim yang ada di sekitar kita. Bahkan, saudaraku, jangan-jangan kita juga sering melakukan yang namanya playing victim ini.
Contoh yang lain saudaraku, kita umpamanya sakit. Seperti saya sakit diabetes. Kita mulai salahkan. Siapa? Oh, ini dulu genetik. Oke lah. Kita mulai salahkan lagi orang lain. Ya, begini. Padahal saudaraku, itu adalah salah kita sendiri. Kita sering berkata kalau orang sakit, ya gimana lah, kenapa bisa sakit? Ya, sudah genetik kami. Padahal saudaraku, Alkitab berkata, sebenarnya kutuk nenek moyang itu, kalau orang tua punya kesalahan, bisa turun kepada anak-anak. Itu putuskan, dan itu sudah selesai di atas kayu salib. Katakan amin. Seharusnya orang Kristen, orang percaya tidak akan mengalami yang namanya dosa turunan atau penyakit turunan, tidak akan menimpanya. Kenapa? Karena sudah diselesaikan di atas kayu salib. Katakan amin. Tetapi semuanya itu kenapa? Karena akibat dari apa? Kesalahan sendiri, akhirnya ditimpakan kepada orang lain. Itulah namanya playing victim. Yang kedua, tanda-tanda orang yang berperilaku playing victim, yaitu yang kedua, tidak memikirkan solusi. Dia hanya fokus kepada masalah. Ketika dia menghadapi masalah, ia fokus kepada masalah itu, dia tidak cari solusi. Contohnya, lagi nggak ada uang, dia fokus nggak ada uang, bukan memikirkan bagaimana caranya supaya ada uang. Orang yang playing victim itu cenderung pesimis, tidak proaktif, dan biasanya tidak memiliki inisiatif dalam membuat perubahan. Ini orang seperti itu. Dia tidak proaktif. Ya, nyerah. Biasanya orang seperti itu ngalir aja. Apa yang terjadi, terjadilah. Ya kan? Tidak memikirkan bagaimana solusi keluar dari permasalahan. Bagaimana caranya supaya saya keluar dari persoalan ini dan saya akan tampil sebagai pemenang. Tidak. Orang yang playing victim itu, saudaraku, pesimis. Tidak optimis dia. Orang yang optimis berbeda dengan yang pesimis. Pesimis itu ngalir aja. Ya, udah nasib begini, udah takdir begini. Ya. Dan biasanya saudaraku, orang yang playing victim itu, selain itu, ia atau mereka lebih senang mengasihi diri sendiri dibanding menerima bantuan orang lain. Biasanya kalau dibantu dia nggak mau menerima bantuan. Saudara mau dibantu? Haleluya. Banyak orang nggak mau dibantu, padahal butuh. Nggak mau dibantu, perlu. Itu orang playing victim. Berlagak sebagai aku bisa kok, padahal nggak mampu. Berlagak tahu, padahal dia nggak tahu apa-apa. Itu namanya playing victim, saudaraku. Ada banyak ini sifat playing victim ini yang kadang-kadang orang belum mengerti, belum tahu. Bahkan sekarang ini istilah ini mungkin hanya sedikit yang tahu istilah playing victim. Tapi ini ada di tengah-tengah kita. Bahkan sering kita kerjakan dan kita lakukan. Kemudian orang yang playing victim ini juga daya juang untuk keluar dari masalah itu sangat kecil. Gak ada daya juangnya. Orang yang bijaksana ketika dia berhadapan dengan masalah, dia pikirkan bagaimana jalannya. Itu namanya playing victim. Nah, daya juang untuk keluar dari masalah itu sangat kecil. Artinya tidak mau berupaya untuk mencari solusi dan jalan keluar. Tidak mau berupaya. Tidak mau berusaha. Contohnya dia punya masalah, dia punya perjuangan, dia punya masalah yang begitu berat, dia pasrah saja. Ya, dan orang yang seperti ini pasrah pada keadaan dan berkata ini sudah nasib. Dan ini sudah takdir. Yang berikut, yang ketiga, ya, tanda-tandanya. Lanjut, terus. Ya, tidak memiliki apa? Tidak memiliki tidak pede. Ya, tidak memiliki pandangan positif terhadap kemampuan dirinya.
Padahal di dalam dirinya, saudaraku, dia punya kemampuan yang begitu besar. Ada penelitian mengatakan bahwa siapa penemu atom? Einstein. Ya. Itu dia hanya gunakan kemampuan intelektualnya itu hanya 30%. Ya. Perhatikan, dia hanya Albert Einstein itu hanya menggunakan kemampuan intelektualnya. Artinya apa? Kecerdasannya yang berfungsi hanya 30%. Sementara dia adalah orang yang paling pintar di dunia. Paling pintar. Dan dia hanya menggunakan kemampuannya itu 30%. Pertanyaan saya, bagaimana kalau dia pergunakan semuanya lebih lagi dari 30%? Dia luar biasa. Banyak manusia dan banyak orang sebenarnya potensi yang ada di dalam dirinya, ada banyak potensi yang Tuhan taruh. Tetapi karena tidak difungsikan, tidak dimanfaatkan kemampuan intelektual itu, akhirnya stagnasi, tidak berkembang. Contoh, sering kita dengar jendela ilmu itu adalah dengan membaca buku. Ada banyak buku. Kalau di kantor ada 5 lemari, 5 lemari semua buku. Saudara, ada pernah tanya, satu orang tanya sama, Om sudah baca ini semua? Aku bilang hampir separuh. Aku bilang belum. Masih separuh lagi itu belum dibaca itu. Ada buku yang saya beli masih terbungkus dengan plastik. Jendela ilmu. Seandainya kita bisa baca semuanya, bisa berkembang lagi, lebih banyak pengetahuan yang bisa kita miliki. Makanya saudaraku, jangan hanya sebatas apa yang kita dapatkan dari sekolah, SD, SMP, SMA, udah cukuplah itu. Tidak. Belajar itu tidak mengenal batas umur. Katakan amin. Kita belajar seumur hidup. Makanya saudaraku, banyak orang ketika stop belajar, maka stop perkembangannya. Ketika dia stop belajar, maka stop pengetahuannya. Hanya itu yang dia tahu. Sementara masih banyak hal yang bisa kita lakukan, masih banyak hal yang bisa kita kerjakan, masih banyak hal yang bisa kita capai dalam hidup ini, saudaraku. Tetapi karena keengganan, karena kita malas, maka kita punya pengetahuan hanya begitu saja. Saya mau katakan dalam hidup saudara juga punya potensi yang begitu besar. Hanya masalahnya diaktifkan enggak potensi itu? Atau kita simpan seperti siapa tadi? Yang menerima 1 talenta. Kita akan menuju ke sana. Tapi sebentar kita lihat dulu mengenai play victim ini. Next. Ya, yang berikut, tanda-tanda yang berikut adalah frustrasi dan cepat emosi, marah. Ini ciri-ciri tanda-tanda orang yang playing victim. Dan marahnya itu selalu membenarkan diri dan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Ketika dia ditegur, contohnya saudaraku, dia balik marah supaya dia jangan dimarahi. Ya kan? Contoh, nih saya marahi si Ucok. Ucok, kamu begini. Si Ucok balik bertanya, "Oh, aku bukan kesalahanku, tapi Bapak." Contohnya seperti itu. Dia tidak menerima, dia tidak menerima bahwa dia salah. Dia balikkan fakta itu, kalau boleh dia cari alasan untuk membela diri dan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Frustrasi dan cepat emosi. Yang berikut, saudaraku, orang yang paling victim itu adalah egois. Dia hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Kemudian, selalu menganggap disudutkan. Perhatikan, kalau ada perasaan kita ketika kita konflik dengan orang di sekitar kita, dan ada perasaan, sepertinya aku disudutkan ya, sepertinya aku disudutkan. Hati-hati, itu adalah sifat plague victim.
Yang berikut, yang terakhir, tanda-tanda perilaku playing victim, yaitu membesar-besarkan masalah atau mendramatisasi keadaan. Atau dengan kata lain, berakting. Apa Bapak Ibu? Acting. Ya. Ini orang-orang yang playing victim seperti itu, membesarkan masalah. Masalah kecil bisa jadi besar, dan bisa masalah itu dibuat jadi sebuah drama. Drama apa? Dramatisasi. Ini adalah playing victim. Oke. Kita masuk kepada firman Tuhan tadi. Perhatikan. Next. Hamba yang menerima 1 talenta, saya bisa katakan adalah orang yang play victim. Alasannya, yang pertama dikatakan di situ, kita coba baca sekali lagi ayatnya yang ke-24. Perhatikan ayat 24. Kini datanglah, sama-sama kalau sudah ketemu Matius 25-24. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Perhatikan, ini sudah jelas adalah play victim. Ia berkata kepada tuannya, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Bah, cocok nggak kira-kira dikasih dia talenta, walaupun cuma 1, dia balik menyerang. Aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam. Kira-kira cocok nggak sih jawaban itu, saudaraku? Itu nggak nyambung. Si tuannya meminta pertanggungjawaban. Uang tadi udah dibagi-bagi kan, udah dibagi-bagi. Ya, yang 1 5 talenta, yang 1 2 talenta, yang 1 ini 1 talenta. Itu semua adalah dipercayakan. Apakah kalau namanya tuan yang jahat, mau nggak dikasih bagi-bagi seperti itu? Tidak. Justru karena dia berbelas kasihan lah, makanya dia kasih kepercayaan. Kamu 5 ya. Masalahnya yang 1 ini, karena dia merasa aku cuma 1, sedangkan yang lain dikasih 5. Ada kesenjangan. Ya. Ia berkata bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Ini adalah pernyataan yang salah. Ini adalah kebiasaan play victim dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu. Yang kedua, dikatakan di situ bahwa Tuhan menabur, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Kalau ada orang menuai tanpa menabur, apa namanya? Mencuri. Ya, tiba-tiba menuai mangga padahal tidak pernah menanam mangga. Contohnya menuai padi padahal tidak pernah nanam padi. Itu apa namanya? Mencuri. Ya kan? Merampok. Merampas. Ya banyak. Artinya orang yang play victim ini, yang menerima 1 talenta ini, ia menuduh Tuhan atau ia menuduh orang itu, tuannya, sebagai orang yang mencuri. Bayangkan, tambah berat. Udah dikasih 1 talenta, bukan dia berterima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini malah dibalikkan fakta. Kamu nanti akan menuai di tempat yang tidak menanam. Baru dikatakan lagi, ya, Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini artinya ia menuduh bahwa tuannya itu adalah seorang perampok, pencuri, perampas. Ya.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sifat yang tidak baik, sifat yang jahat. Dan kalau kita telusuri dalam kehidupan manusia, ada nggak orang seperti ini? Udah dikasih Tuhan dia nafas, udah dikasih Tuhan dia dipercayakan. Namanya itu sebuah kepercayaan, nafas. Ada yang semua di sini ada yang tidak bernafas? Semua bernafas di ruangan ini? Amin. Itu adalah kepercayaan. Kenapa kepercayaan? Karena suatu saat nafasmu akan kembali. Lalu nanti semua orang berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Nafas akan kembali. Kapan itu? Kita belum tahu. Itu hanya titipan, nafas. Itu adalah kepercayaan. Apalagi sehat. Kalau saudara masih sehat, itu adalah kepercayaan Tuhan juga. Karena hari ini, kalau saudara pergi ke rumah sakit La Tersia, ada nggak orang sakit di sana hari ini, saat ini? Banyak. Jadi kalau saudara masih sehat, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa melompat buat Tuhan, masih bisa bertepuk tangan buat Tuhan, lakukanlah itu. Kenapa? Itu artinya saudaraku, sebuah kepercayaan dari Tuhan, Anda masih sehat. Saudara masih bebas makan hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saudara masih bisa makan nasi, bisa makan daging, bisa makan sayur, masih bisa makan banyak macam. Kenapa hari ini ada orang mampu membeli makanan, uangnya banyak. Orang saudaraku ketika Tuhan minta, pertanggungjawaban dong. Nafas sudah dikasih, sehat sudah kukasih. Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Tuhan kasih nafas itu bukan hanya sekedar main-main dengan dosa. Tuhan kasih kesehatan itu bukan sekedar bermain-main dengan kejahatan. Tidak. Tujuan Tuhan kasih nafas, tujuan Tuhan kasih kita sehat, tujuan kita kasih berkat untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ya, hanya untuk itu Tuhan kasih. Karena semua perhatikan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Fokus hanya satu tujuannya, supaya Tuhan dipermuliakan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Hanya satu sebenarnya. Masih syukur dari tanah liatnya kita ini semua. Tuhan hembuskan nafas. Tujuan Tuhan supaya kita memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa memuji dan menyembah dirinya sendiri. Itu makanya diciptakan manusia, diciptakan saudara dan saya. Tujuan satu-satunya supaya menjadi kesenangan bagi Tuhan, supaya menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Tapi banyak orang tidak menyadari hal ini. Ketika dia dikasih kesehatan, ketika dia dikasih nafas hidup, ia gunakan kemana ia mau. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang itu mati harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selama berapa tahun kau kemana saja? Itu pasti Tuhan tanya. Tidak pernah kulihat engkau beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah kulihat engkau memuji dan menyembah aku di rumah Tuhan. Engkau melakukan semua aktivitasmu sesuka hatimu. Lalu di situ nanti baru mulai play victim kita. Oh iya Tuhan, aku terlalu sibuk. Saya mau katakan alasan apapun yang engkau lakukan, itulah namanya playing victim, bermain jadi korban. Karena Tuhan taunya alasan itu, banyak kali alasan, bisa saja benar alasan kita. Tetapi Tuhan tidak butuh alasan. Tuhan mau supaya kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Kenapa kita tidak mau ibadah? Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak baca Alkitab? Hanya satu jawabannya. Karena malas. Gak ada yang lain. Malas.
Makanya nanti Tuhan berkata di dalam ayat berikutnya, hai hamba yang jahat dan malas. Lengkap, satu paket dia. Jahat dan malas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengasihi saudara sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau saya mungkin hari ini agak keras menyampaikan ini, tapi jujur karena saya mengasihi saudara, supaya saudara mengalami betul-betul mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ada hasil pengiringan saudara dengan Tuhan. Jangan sekedar jadi orang Kristen, tetapi jadilah orang yang benar-benar dewasa, bertumbuh, semakin hari semakin mengenal kepada Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iya, ini hamba yang menerima 1 talenta ini. Ia menuduh ya tuannya, membalikkan, menimpakan kesalahan kepada tuannya dengan berkata, manusia yang kejam, merampok, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana dan dari mana kita tahu bahwa orang yang menerima 1 talenta ini adalah playing victim? Ia tidak mau bertanggung jawab. Ketika dia dikasih 1 talenta, ia mau menghindar dari tanggung jawab ini. Ketika dia menerima 1 talenta, dia berkata bahwa aku takut dan pergi. Alasan takut dan pergi ini sebenarnya adalah alasan yang dibuat-buat. Dia bilang, aku takut nanti jangan-jangan hilang. Aku takut jangan-jangan nanti dirampok orang. Cuman 1 talenta pun. Bagaimana dengan yang 5 talenta? 5 talenta lebih banyak lagi yang diminta pertanggungjawaban. Ini cuma 1. Nggak bisa dipercaya. Makanya dia berkata, alasannya sebagai playing victim, dia berkata bahwa aku takut dan pergi. Bapak Ibu, sering banyak sekali yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini, tapi kita kadang-kadang tidak lakukan loh. Ya, kita punya segudang alasan, dan alasan yang kita sampaikan menurut kita itu sudah jitu. Oh, alasannya begini, alasannya begini. Padahal Tuhan tidak butuh alasan, Tuhan butuh lakukan. Bilang sama-sama lakukan. Gak ada yang lain. Mau alasan apapun yang saudara berikan untuk membela diri, maka itu akan di hadapan Tuhan itu adalah kesalahan besar, kesalahan fatal. Ya. Ia berkata, aku takut dan pergi. Yang berikut, orang ini tidak mau ambil resiko. Apa buktinya? Ia berkata di situ tadi, ia takut dan pergi menyembunyikan. Dia tidak mau nanti kehilangan. Dia tidak mau ambil resiko. Bapak Ibu, hidup ini penuh dengan resiko. Ada anak, resiko. Kita pikirkan kebutuhannya, masa depannya. Tidak ada anak juga, resiko. Ya. Naik pesawat, resiko. Naik mobil, resiko. Naik kapal juga, resiko. Satu-satunya jalannya supaya tidak beresiko, duduk saja di rumah. Gak usah pergi kemana-mana. Tidak ada resiko. Itu pun ada resikonya. Duduk terlalu lama apa? Lumpuh lama-lama, saudara. Ya. Semuanya berisiko. Istrinya cantik, berisiko. Apa resikonya? Nanti digait orang. Gitu. Istri jelek juga, resiko kali. Kalau kita sama-sama dengan istri kita yang jelek contohnya, janganlah dibilang jelek, kurang sempurna, kan begitu. Kalau jelek kan udah bahasa ini, kurang sempurna di pemandangan kita. Kita pasti jaga-jaga jarak. Istri kita pegang tangan, jangan. Risiko. Ya kan? Suami ganteng juga begitu. Istri di rumah gelisah terus. Udah jam 10. Manalah ini Sahrul Khan ini.
Gak datang-datang. Iya kan? Wah, udah jam 11, 12. Risiko saudaraku. Tuh kalau ganteng. Ya kan? Tapi coba kalau jelek juga. Jadi hidup ini penuh dengan risiko. Ya, banyak uang, risiko. Tidak ada uang juga lebih berisiko. Jadi Bapak Ibu, orang yang play victim, ia tidak mau mengambil risiko. Ia mau berada di zona aman. Ia tahu bahwa kalau kita lakukan ini risikonya. Hidup ini Bapak Ibu, bukanlah cari nyaman. Hidup ini adalah justru kita harus menghadapi risiko. Amin. Ya. Mungkin Tuhan percayakan sesuatu dan itu berisiko. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu berisiko. Kita harus kerjakan. Kita harus lakukan. Walaupun berisiko. Risiko nanti kemudian itu. Kenapa? Karena itu adalah Tuhan minta pertanggungjawaban. Tuhan minta pertanggungjawaban atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mau alasan apapun kita bilang beginilah, begonolah, itu nggak perlu sama Tuhan. Minta pertanggungjawaban. 5 talenta sama kamu, 2 talenta sama kamu, 1 talenta sama kamu. Yang satu ini dia pergi mengubur, menyembunyikannya karena takut resiko. Ini orang playing victim. Yang berikut, ia adalah seorang yang pesimis dan tidak kreatif. Bisa saya katakan ini adalah malas. Pesimis, tidak kreatif. Biasanya orang yang malas tidak ada kreatifnya. Ya, kalau seorang ibu yang tidak kreatif, saudaraku, masakannya itu saja. Dari tahun ke tahun, telur dadar, terus mata sapi, terus ya kan, sayurnya saudaraku, sayur rebus terus. Tapi orang yang ibu-ibu yang kreatif, dia belajar bagaimana cara mengolah daun ini bisa menjadi sayur yang nikmat. Bumbunya diracik. Jangan itu saja bumbu, kasih bumbu yang lain. Itu namanya eksperimen. Apa? Eksperimen. Orang-orang pintar penuh dengan eksperimen. Seorang ilmuwan yang bisa mengetahui gaya gravitasi ketika dia melihat daun pohon turun, ia pelajari. Ia bereksperimen. Kenapa itu bisa daunnya turun? Oh, ternyata ada gaya gravitasi. Akhirnya ditemukanlah satu teori. Orang yang menciptakan pesawat dimulai dari layang-layang. Kenapa bisa melayang? Eksperimen. Akhirnya dia ketemulah dengan yang namanya pesawat. Orang-orang yang menemukan banyak kali makanan hari-hari ini. Kalau kita ke kafe, saya diajak sama teman pendeta, cari. Oke. Lalu saudaraku, karena semuanya bahasa Inggris. Wah, ini cocok ini. Apa itu? Ditulis di situ, banana. Apa itu? Oh, ini banana ini. Oh, enak ini. Begitu tunggu-tunggu kemarin, muncul pisang goreng juga. Kreatif apanya? Namanya saja diubah, kan tidak salah. Mereka banana, ternyata pisang goreng. Di kampungku pun banyak ini. Nggak mesti di kafe saya makan, di rumah banyak ini. Tapi itulah namanya kreatif. Orang sekarang berjualan, coba perhatikan. Itu kenapa? Karena semuanya kreatif. UMKM itu sekarang saudaraku, usaha mikro, kecil dan menengah, itu semuanya adalah hasil karya kreatif. Jangan hanya sampai di situ saja. Coba cari jalan keluar. Kalau kita nggak ada apa-apa hari ini, bagaimana supaya besok kita punya apa-apa? Katakan amin. Banyak orang menyerah pada keadaan.
Karena play victim. Akhirnya disalahkan. Ya gimana lah om. Nasib begini. Orang susah. Minta dikasihani. Itu namanya play victim. Coba kayak berpikir. Bagaimana supaya saya tidak lagi susah. Bagaimana supaya saya bisa dapat lebih banyak lagi. Mesti ada kreativitas. Yang berikut saudaraku. Dari mana kita tahu bahwa hamba yang menerima talenta ini play victim? Ia membuat alasan. Aku takut. Itu alasan. Kemudian aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Kemudian ia menyembunyikan. Itu semua adalah alasan-alasan untuk menghindar dari risiko, untuk menghindar dari kesalahan. Lalu apa yang terjadi? Next. Akibat dari playing victim, saudara. Next. Coba perhatikan ini. Ayatnya kita baca dulu. Ayatnya yang ke-26. Kita baca sama-sama. Ayat 26. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Ya, terima kasih. Dikatakan begini, maka jawab tuannya itu. Berarti, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Satu lagi saya tambah, tidak berguna. Kenapa? Di ayatnya yang ke-20, ayat 30. Coba lihat dulu ayat 30 ke bawah. Dan kemudian tidak berguna. Hai kamu hamba yang jahat. Jahat itu disetarakan dengan malas. Makanya saya mau katakan, orang yang malas itu adalah dosa dan kejahatan. Kenapa? Karena talenta Tuhan beri lo, nafas Tuhan beri, kesempatan Tuhan beri, sehat diberi. Diberi Tuhan kita kesehatan, diberi Tuhan kita nafas. Untuk bisa berkreativitas, untuk bisa berkreasi, untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Sebenarnya potensi tadi ada di dalam diri kita. Tetapi karena kita nggak fungsikan. Akhirnya kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Makanya dia katakan di sini, hai hamba yang jahat. Orang ini adalah orang jahat di mata Tuhan. Ketika apa yang kita miliki tidak kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu sama dengan orang jahat. Halo? Jawab, orang jahat. Kalau Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih kesehatan, tapi Anda tidak beribadah, itu sama dengan... Bukan aku yang bilang ya. Jangan marah sama pendeta ya. Marahlah sama yang punya firman ini. Jahat. Kalau Tuhan kasih kita harta, Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan kasih kita waktu. Waktu itu mahal Bapak Ibu. Tuhan kasih waktu. Tuhan kasih waktu dan kesempatan. Tapi kita tidak pergunakan untuk Tuhan. Itu sama dengan orang jahat. Talenta ini sama dengan itu semuanya Bapak Ibu. Waktu, kesempatan, kesehatan, harta, bakat, kemampuan. Makanya bagi Bapak Ibu kalau ada kemampuan bisa nyanyi, nyanyilah untuk Tuhan. Melayanilah untuk Tuhan. Apa yang bisa Anda kerjakan, lakukan semuanya untuk Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena itu ada batasnya. Suatu saat nanti semua yang kita miliki itu nggak bisa berfungsi lagi. Tenaga kita semakin lama semakin habis. Ada orang dari masa kecil dia dipanggil oleh Tuhan. Ayo anakku masih SD, layanilah aku. Dia bilang, oh Tuhan, aku masih kecil, nantilah kalau sudah SMP. Udah SMP dia saudaraku, Tuhan ingatkan lagi, ayo anakku, melayanilah. Bilang kau bisa melayani tamborin, kalau perempuan, kalau laki-laki bisa, ya mungkin melayani apa yang bisa dikerjakan. Tuhan, aku masih SMP, kecil kali aku Tuhan. Janganlah aku Tuhan, nantilah kalau sudah SMA. Udah kan cukup besar kalau SMA. Udah SMA pun begitu. Tuhan bilang ayo melayani.
Apa alasannya? Udah Tuhan, nantilah. Ini lagi sibuk ini sekolah, banyak kali ekstrakurikuler di sekolah dan macam-macam. Udah nanti kalau sudah kuliah. Sampai dia kuliah juga Tuhan ingatkan, aku melayani Tuhan. Udahlah Tuhan, nanti aja kalau sudah kerja. Ini lagi sibuk nyusun skripsi ini Tuhan. Aduh, banyak sekali tugas-tugas. Nantilah. Udah dapat pekerjaan dia, saudaraku, Tuhan bilang, ayo layani aku, anakku. Ia berkata, oh Tuhan, sibuk kerja, nggak ada lagi waktu Tuhan. Akhirnya saudaraku, dia pensiun, sakit-sakitan. Di situ dia baru berkata, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Tuhan bilang sama dia, anakku, sudah nggak ada lagi waktu. Engkau memberikan sisa-sisa hidupmu buat saya. Dulu waktu kamu masih sehat, dulu waktu kamu masih kuat, masih ada waktu, engkau tidak pernah mengindahkan panggilanku. Dan akhirnya sekarang tinggal pakai selang. Satu-satu nafas. Baru bisa, Tuhan, kasih panjang sedikit lagi nafasku Tuhan, supaya aku bisa melayani Engkau. Tuhan bilang, stop. Gak ada lagi waktu. Itu sebabnya, selagi masih sehat, selagi masih kuat, selagi masih ada waktu, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Yang sama dengan itu kata firman Tuhan ini, dia disebut sebagai orang yang jahat. Kemudian yang kedua, malas. Malas. Malas itu adalah anti orang berhasil. Orang yang malas itu keinginannya banyak, omongannya banyak, ceritanya banyak, orang malas. Ya kan? Tapi pekerjaannya sedikit, hasilnya nggak ada. Dia hanya bawa pandai ngomong, itu orang malas. Ya. Orang yang malas itu, saudaraku, cita-citanya tinggi. Oh, maunya begini, maunya begitu, maunya begitu. Wah, semua teori dia tahu, tapi nggak ada pekerjaan. Saya mau katakan, sering saya katakan juga bahwa minimal ada alasan Tuhan untuk menyalurkan berkat bagi saudara, maka jangan malas. Bagaimana Tuhan mau kasih berkat ini? Ini stok berkat ini sudah ada, ini mau dikasih. Tetapi salurannya harus melalui kerja. Apa saja yang dikerjakan pasti ada upahnya. Katakan amin. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada balasan dari Tuhan. Minimal saudaraku, kita kerja untuk diri kita sendiri, pasti ada balasannya dari Tuhan. Ada upahnya dari Tuhan. Ini untuk dirinya sendiri pun malas, apalagi untuk orang lain. Dan jangan harap. Dan ini orang yang play victim, menyalahkan. Itulah, saya memang terlahir susah. Saya terlahir memang orang miskin. Padahal karena malas. Makanya saudaraku, kita sepakat firman Tuhan berkata, malas itu sama dengan jahat. Jahat di mata Tuhan. Beberapa hari lalu saya sampaikan firman Tuhan di KTM. Dan itu saya ingat lagi. Coba buka dulu. Dalam pengkhotbah. Pasal berapa itu ya? Masih ingat? Pasal 9. Ayat 10. Ayo. Pengkhotbah 9 ayat 10. Ayo buka sama-sama. Ayo sama-sama buka dan kita baca sama-sama. Bisa ditampilkan? Ya, sama-sama kita baca Pengkhotbah 9 ayat 10. 1, 2, 3, ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah ikut sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana kau akan mati loh Bapak Ibu. Mati kita ini semua. Selagi masih sehat, selagi masih bisa kerja, ya kerjakan. Apa yang Tuhan percayakan, kerjakan. Kalau engkau dipercayakan melayani, melayanilah. Kalau engkau dipercayakan kerja di usaha, di dunia usaha, kerjakanlah. Kalau kau dipercayakan apapun, kuliahlah. Kenapa? Karena engkau akan mati nanti. Segera akan mati bagaimanapun, lama atau tidak. Mati kita ini semua.
dan tidak bisa lagi berkarya. Minimal nanti ada orang yang mengenang saudara generasi berikutnya. Kalau tidak generasi ribuan generasi pun, minimal cucu saudara nanti mengingat, nenekku dulu, kakekku dulu sudah pernah berbuat begini. Saudara pernah membuat sejarah di dunia ini. Minimal Anda dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang. Jangan Anda tinggalkan dunia ini tidak dikenang oleh siapapun. Oleh keluargamu, apalagi oleh orang banyak. Saya seringkali memberitahukan kepada saudara bahwa kalau saya pulang ke kampung, saya bangga punya bapak saya. Asal saya pulang kampung bertemu sama orang-orang tua, mereka sering cerita, bapakmu dulu yang membaptis aku. Bapakmu lah dulu yang pernah khotbah. Dan masih diingat semua itu khotbah-khotbah bapak saya. Artinya bapak saya dulu waktu di kampung, walaupun di desa, walaupun di kampung, tapi pernah berbuat sesuatu untuk generasinya. Sampai saya mengingat, diingatkan di generasi saya. Dan harapan kita semua juga menjadi orang-orang yang historis maker, pembuat sejarah. Di waktu kita masih ada ini. Itu makanya jangan menjadi orang malas. Minimal untuk dirimu sendiri. Jangan malas. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu kerjakan. Engkau mengerjakan ini, kerjakan dengan sekuat tenaga. Dalam dunia usaha, kerjakan dengan sekuat tenaga. Dalam dunia bisnis, kerjakan dengan sekuat tenaga. Dalam dunia pelayanan, apapun yang dipercayakan dalam dunia pelayanan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan pasti ada upahnya. Katakan amin. Saudara mau diberikan upah oleh Tuhan? Bagaimana diberi upah kalau tidak kerja? Ada nggak seorang mandor, saudaraku, tiba-tiba datang orang, mandor, minta gaji. Pasti dia tanya, kamu kerja apa? Dan banyak orang Kristen seperti itu, minta sama Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku butuh ini, aku butuh itu Tuhan. Tuhan pasti tanya, kamu alasanku untuk kamu kasih apa ya? Ini namanya play victim tadi. Ya. Akibat playing victim, dia dipunya gelar 3. Jahat, malas, dan tak berguna. Jangan jadi orang yang tidak berguna. Yang kedua, akibat playing victim, dikatakan ambil talenta daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Apa saja yang Anda miliki akan diambil dari saudara kalau engkau tidak mengerjakan itu. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, kesehatankah, hartakah, waktukah, kalau engkau tidak gunakan itu sebaik-baiknya, suatu saat akan diambil itu semuanya, akan diberikan kepada orang lain. Dan saudara tinggal gigit jari. Kau hanya menonton orang lain tambah banyak. Makanya jangan heran. Kenapa di sana itu tambah hari, tambah banyak. Tambah banyak tanggung jawab. Kenapa? Karena dia proaktif, kreatif. Dipergunakan semua talenta yang Tuhan berikan sama dia. Dan akhirnya lebih besar. Tapi kalau engkau menguburkan, tidak mengerjakan, malas. Kejahatan itu Bapak Ibu. Makanya jangan seringkali ucapkan, malas sekali aku. Nanti engkau jadi pemalas. Pernah nggak saudara dengar? Ada di sini yang sering dengar malas gerak. Lama-lama nanti nggak bisa gerak lagi, baru tahu saudara. Mau malas gerak? Biar dikasih Tuhan langsung, nggak usah bergerak lagi. Mau? Kenapa nggak ibadah? Nggak berdoa? Malas. Orang malas nggak ada upah apa-apa. Hanya satu, apapun alasannya, mau hujan kah, mau sibuk kah, mau pesta kah, sebenarnya hanya satu jawabannya, malas. Beberapa hari yang lalu ngomong-ngomong
kaum pria. Kenapa ya kaum pria ini agak sedikit susah untuk dikumpulkan? Akhirnya ada yang jawab, hanya satunya itu Om, 1M. Aku pikir apa 1M? Apa 1M? Lama aku berpikir. Tapi ada seorang, iya betul. Ternyata malas. Buang itu malas. Katakan amin. Ya. Apa yang Tuhan percayakan nanti saudaraku diambil, diberikan kepada orang lain. Sehingga engkau tidak punya apa-apa lagi. Jangan sampai. Apalagi saudara punya alasan, Tuhan aku lagi malas gerak untuk datang beribadah. Udah. Makanya sering istri saya menegur saya, Bapak ini nggak tahu lelah ya, nggak tahu capek ya. Bukan nggak tahu capek. Siapa yang nggak capek? Capek loh saya bilang. Tapi kenapa? Karena saya tahu waktu saya mungkin tidak lama lagi, entah seberapa tahun. Saya nggak tahu. Tetapi selagi masih sehat, selagi masih kuat, saya harus kerja. Apapun itu saya bisa kerjakan. Makanya sampai masuk parit, keluar parit, saudaraku, itu saya sudah kerjakan. Sekalipun orang tidak tahu. Ya. Kenapa? Karena semua yang kukerjakan, saya kerjakan untuk Tuhan. Semua yang dikerjakan dalam kompleks gereja ini, dikerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau Bapak Ibu dijadwalkan kebersihan, Anda sedang mengerjakan nama Tuhan loh, membersihkan nama Tuhan. Ya kan? Nggak kehilangan upah itu. Saudara malah senang, oh aku bisa nyapu gereja tempat rumah Tuhan. Masa cuma rumahku yang kubersihkan, rumah Tuhan juga aku bersihkan. Anda bisa membangun rumah Tuhan. Bukan hanya rumahku yang kubangun, rumah Tuhan juga ikut kubangun. Itu adalah sesuatu upaya yang tanpa kita sadari, saudaraku, ada kebanggaan tersendiri seharusnya dalam hidup kita. Masih bisa kita bangun rumah Tuhan. Nah oleh sebab itu segala sesuatu yang kita kerjakan dalam rumah Tuhan, kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, itu dia. Jangan sampai saudaraku ambil talenta itu, dipindahkan kepada orang lain. Dipindahkan kepada orang yang sedang bekerja. Yang ketiga, akibatnya apa? Campakkanlah. Kita baca ayatnya. Ayat 30. Sama-sama kita baca ayat 30. 1, 2, 3, ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam apa? Kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketar gigi. Perhatikan, hamba yang tidak berguna dicampakkan. Campakkan itu tampak, dicampakkan. Barang tidak berguna, campak. Saudara, janganlah sampai kita dicampakkan oleh Tuhan. Hanya gara-gara kita malas. Hanya gara-gara kita jahat di mata Tuhan. Karena kita tidak mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kita disebut sebagai malas. Jahat dan tidak berguna. Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini adalah, saya tulis di sini, hukuman abadi. Next. Ya. Ini adalah hukuman abadi. Bandingkan, saya tidak bisa baca lagi. Bagi saudara yang suka meneliti, silakan tulis ayatnya. Ini ayat-ayatnya di atas. Silakan tulis. Teliti nanti di rumah. Ya, silakan tulis. Ya, tidak ada waktu, kesempatan. Kalau enggak difoto saja. Ya, saudara. Artinya apa? Kita harus mempertanggungjawabkan. Dikatakan orang yang malas, orang yang jahat, orang yang tidak berguna, campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan ini adalah kekelaman. Ini adalah keabadian, hukuman keabadian. Neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat-ayat ini dikatakan. Atau minimal satu ayat kita baca. Ayo minta tolong satu bapak baca. Dalam Matius pasal 13 ayat 50. Matius 13 ayat 50. Oke. Matius 13 ayat 50. Nah tolong. Bisa satu orang bapak baca. Yang bisa besar suaranya. Ayo. Matius 15:30 ada? Ini jelas ya, jelas. Ratap dan kertak gigi ini adalah neraka. Akibat kita jadi orang play victim, kita dicampakkan ke dalam neraka. Ya,
Jangan sampai kita dicampakkan. Ada beberapa contoh, saya akhiri beberapa contoh ini. Ayo, next. Next. Adam, yang pertama itu Adam. Kejadian 3 ayat 11. Ya. Ya. Maka manusia itu menjawab. Terus apa katanya? Terus ini adalah play victim. Manusia pertama ditanya kepada Adam, Adam, ngapain kau Adam? Apa kata Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Membela diri, mempersalahkan orang lain. Ditanya kepada perempuan, ya. Kemudian ayat 13, kemudian ia berfirman kepada perempuan itu. Apa katanya? Apa yang kau perbuat ini? Apa jawab perempuan itu, saudara? Ular. Ini namanya play victim. Jadi manusia pertama sudah ada yang namanya play victim. Menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Coba kita sedikit lagi kita akan akhiri. Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Ya, ayat 5 sampai 8. Di situ 38 tahun lamanya sakit. Terus sampai di situ dulu. Dikatakan, maukah engkau sembuh? 38 tahun di situ dia terbaring sakit. Jadi saudaraku, pada waktu di kolam Bethesda itu sudah 38 tahun dia menunggu. Lama nggak 38 tahun? Lama. Udah menunggu karena tiba-tiba ada air itu goyang, maka siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam Bethesda, maka ia akan sembuh apapun jenis penyakitnya. Lalu ini orang 38 tahun nunggu, dibaringkan di situ terus siang malam, pagi siang sore malam, nunggu air itu goyang. Lalu saudaraku, karena tidak ada kesempatan untuk bisa turun, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya Yesus datang, dia berkata, pertanyaan Yesus apa? Maukah engkau sembuh? Harusnya kalau saudara ditanya, mau engkau sembuh? Mau. Ini orang enggak. Perhatikan, ini namanya play victim. Perhatikan. Ayat 7. Kita baca sama-sama. Jawab orang sakit itu kepadanya. Apa katanya? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain. Disalahkan orang lain lagi. Ini namanya play victim. Dia bilang, apabila itu goyang, nggak ada. Padahal Yesus hanya bertanya, mau engkau sembuh? Harusnya dia jawab, mau. Banyak orang, saudaraku, kalau ditanya, bersilat lidah dulu. Mau engkau diberkati? Iya mau, tapi itu namanya play victim. Saudara mau diberkati? Amin. Jangan bilang, tapi kalau sudah pakai tapi, itu namanya sudah play victim. Mau kamu berhasil? Katakan mau. Jangan saudara, tapi gimana caranya berhasil? Aku nggak sekolah, kerjaanku cuma ya petani, kerjaanku cuma pedagang. Apalah yang bisa berhasil di sini? Siapa tahun ini mau punya mobil baru? Angkat tangan. Oh haleluya. Puji Tuhan. Yang lain? Mobil second lah om. Ini bukan hanya main-main. Tapi ini benar-benar saudaraku dari niat hati kita. Kalau kita mau bilang mau. Ini orang nggak ada. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan, disalahkan orang. Kemudian apabila udah airnya sudah mulai goyang,
Sementara aku mau menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun. Disalahkan orang lain, disalahkan keluarganya. Saudaraku, berhenti mempersalahkan orang. Mulai sadarkan diri. Ternyata aku sebenarnya yang salah. Akui saja. Seperti Adam waktu ditanya, "Hai Adam, kenapa?" "Ya Tuhan, aku sudah salah Tuhan." Kalau tentara ditanya, "Kenapa begini?" "Siap, salah." Itu saja. Bagi prajurit tidak perlu banyak alasan kepada komandan. Nggak laku itu alasan. Kalau umpamanya salah, "Kenapa kamu melanggar?" "Siap, salah komandan." Itu saja. Di hadapan Tuhan juga begitu, Bapak Ibu. Jangan banyak alasan. Karena bukan Tuhan nggak butuh alasan apapun yang kita lakukan, yang kita katakan. Tuhan nggak butuh itu. Tuhan hanya butuh hati kita. Siap, salah Tuhan. Salah Tuhan. Salah Tuhan. Amin. Contoh yang ketiga dalam Alkitab. Saul play victim. Tidak perlu saya baca dan kita baca. Tapi pada waktu Saul berjanji dengan Samuel. Udah 7 hari mereka ada di medan perang. Tiba-tiba, lama kali ini Samuel datang. Belum ada dipersembahkan korban kepada Tuhan. Akhirnya dia ambil alih. Dia bilang, "Potong lembu, potong ini. Wah, ya kita persembahkan persembahan kepada Tuhan." Begitu dia datang. Begitu selesai dipersembahkan, datang Samuel. "Apa yang kamu lakukan ini?" Akhirnya Samuel marah sama dia. Coba baca dulu. Saya baca dulu sebentar. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Ini perlu saya sampaikan. 1 Samuel pasal 13. Ayatnya yang ke-13. Perhatikan apa jawaban Samuel gara-gara play victimnya si Saul ini. Kata Samuel kepada Saul. 1 Samuel 13:13. Gampang mengingatnya. Angka yang ganjil. 13:13. 1 Samuel 13:13. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh." Bayangkan seorang nabi menegur raja, bodoh. Seorang pendeta bilang sama raja, bodoh. Kira-kira gimana akibatnya, saudara? Bayangkan seandainya saya bilang sama presiden, bodoh. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa saja aku dipenjara. Tapi karena Samuel bertindak sebagai utusan Tuhan, hamba Tuhan, ia berkata apa adanya kepada Saul. "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ayat 14. "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya." Dipindahkan itu kekuasaan dari Saul kepada Daud. Kenapa? Karena malas tadi. Malasnya apa? Tidak menuruti perintah Tuhan. Play victim ya. Apa alasannya? Alasannya tadi, lama kali Tuhan. Alasan Saul, coba. Ayatnya yang ke-11. "Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat?" What happened? Jawab Saul, apa katanya? "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul." Ia menyalahkan Samuel, terlambat. Om terlambat, Pak Pendeta terlambat, Pak Gembala lama kali datang, makanya aku mengambil tindakan. Kita tahu bahwa yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu nggak boleh orang biasa, harus nabi. Ayat 12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Alasan memohon belas kasihan Tuhan, padahal dia sudah melanggar perintah Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran dan seterusnya. Ini namanya play victim, Saul. Yang terakhir, contoh yang lain, orang yang play victim dalam Alkitab. Yohanes 11. Yohanes 11, ini dia. Yang terakhir. Ayat 39.
Yohanes 11 ayat 39. Ayo kita baca sama-sama ayat 39. 1, 2, 3. Ya, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya apa? Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ini waktu kematian Lazarus. Udah mati, udah dikubur Lazarus ini. Kemudian saudaraku datang Yesus. Yesus hanya berkata, apa? Angkat batu itu. Apa alasan Marta? Tuhan, ya udah bau. Udah 4 hari. Inilah namanya play victim. Yang Tuhan katakan angkat. Kalau Tuhan bilang angkat, harusnya yang dikerjakan apa? Angkat. Angkat batu itu. Ini enggak. Jawaban Marta, udah 4 hari, udah bau. Enggak cocok jawaban dengan perintah Tuhan. Terkadang manusia maka tidak diberkati karena selalu banyak alasan. Tuhan itu ingin sekali memberkati kita, tetapi kita punya banyak alasan. Alasan kita pun adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal. Bayangkan ini, udah mau Tuhan bangkitkan itu, angkat itu batu. Maksudnya itu kalau udah diangkat batu, suruh keluar itu Lazarus. Ini apa yang terjadi? Si Marta play victim dia. Tuhan, udah 4 hari, udah bau dia, nggak bisa lagi. Saudaraku, ini adalah orang-orang yang play victim dalam Alkitab. Ya, solusinya, akui saja bahwa kita sudah bersalah, jangan ada alasan apapun dan membela diri. Katakan amin. Jangan lagi, siap Tuhan, saya yang kerjakan. Siap Tuhan, saya lakukan. Kemudian bertanggung jawab terhadap tindakan dan kesalahan yang dilakukan, dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas dan kepercayaan yang diberikan. Yang berikut, buang kemalasan, sebab itu adalah dosa dan kejahatan di mata Tuhan. Yang keempat, jangan menyalahkan siapapun dan apapun. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdiri semuanya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan ada di sini. Ia sedang memberitakan firman bagi kita. Ia mau saudara semua adalah orang-orang yang berhasil dalam hidup. Ia mau supaya saudara menikmati anugerah demi anugerah Tuhan setiap hari. Tetapi seringkali kita menjadi orang yang play victim. Kebiasaan play victim itu, jangan lagi mempersalahkan siapapun. Yang kita lakukan adalah akui saja bahwa kita adalah orang yang bersalah. Jangan buat alasan. Sekali lagi, jangan buat alasan. Sekalipun alasan saudara adalah alasan benar, tapi bukan itu sebenarnya solusi dari Tuhan. Kalau Tuhan mau bertanya, apa yang kau lakukan? Siap, salah Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya bisa mengerjakan yang lebih lagi. Haleluya, haleluya.